Halo semua, selamat datang kembali di Lord of Cinema. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat dan semangat. Di video kali ini, kita akan merekap sebuah film yang penuh misteri, tipu daya, dan pelarian. Judul filmnya, The Tourist, tahun 2010 yang dibintangi oleh Johnny Depp dan Angelina Jolie. Film ini bercerita tentang Frank Tupelo, seorang turis asal Amerika yang sedang dalam perjalanan berlibur menuju Venesia, Italia. Tapi semuanya berubah saat ia bertemu seorang wanita misterius bernama Alice, yang ternyata adalah agen rahasia. Alice sengaja mendekati Frank, dengan tujuan ingin menjadikannya umpan untuk mengelabui polisi sekaligus menghindari kejaran mafia internasional. Tapi yang tidak Alice tahu, pria polos yang ia coba manfaatkan itu, ternyata juga menyimpan rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Gimana kelanjutannya? Sebelum kita mulai, saya, Lord of Cinema, ingin mengucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah support channel ini. Tanpa kalian, Lord of Cinema nggak akan berkembang sejauh sekarang. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, biar nggak ketinggalan film-film seru berikutnya. Oke, langsung aja, kita buka layarnya. Film ini dimulai di kota indah Prancis. Di sanalah Alice, seorang wanita menawan, ternyata adalah agen rahasia yang sudah lama diawasi oleh polisi setempat. Selama setahun terakhir, ia menghilang tanpa jejak setelah dikaitkan dengan Alexander Pierce, seorang kriminal terkenal yang diburu atas kasus pencucian uang. Setelah menjalankan misi untuk menangkap Pierce, Alice justru menghilang dan diketahui menjalin hubungan asmara dengannya. Kini, ketika Alice tiba-tiba muncul kembali di Prancis, polisi mulai membuntuti setiap gerak-geriknya, berharap ia bisa mengarahkan mereka ke Pierce. Namun Alice tampak sangat tenang, seolah sadar dirinya sedang diawasi. Di sebuah kafe, ia memesan makanan sambil diam-diam diawasi dua pria dari kejauhan. Seorang kurir pria menghampirinya dan menyerahkan sepucuk surat misterius dari Pierce. Polisi yang memantau langsung siaga, karena ini bukan kebiasaan Alice. Mereka segera menangkap si kurir, menduga bahwa dialah Pierce. Isi surat itu menginstruksikan Alice untuk naik kereta pada waktu tertentu dan memilih pria yang memiliki postur tubuh mirip Pierce, untuk mengecoh polisi. Setelah membacanya, Alice langsung membakar surat tersebut agar tak meninggalkan bukti. Inspektur John Asson, pimpinan operasi, melihat aksinya itu dan langsung menyimpulkan bahwa surat itu pasti dari Pierce. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan sisa abu surat dan mengikuti Alice secepatnya. Namun tak hanya polisi yang membuntuti Alice, ada satu pria misterius lain yang tampaknya tak terkait dengan pihak berwenang. Alice lalu menuju stasiun kereta dan dengan cermat menyesuaikan waktunya dengan kedatangan kerumunan penumpang. Dalam kekacauan itu, polisi kehilangan jejaknya, dan Alice berhasil kabur. Asson kemudian melapor kepada Kepala Inspektur Jones tentang kemungkinan bahwa Pierce telah melakukan operasi plastik untuk mengganti wajahnya. Ia menunjukkan bukti transfer uang dalam jumlah besar ke seorang ahli bedah dari rekening bank Swiss. Namun Jones meragukannya karena tidak ada bukti kuat. Ia juga memeriksa profil si kurir yang baru saja ditangkap. Ternyata, pria itu bukanlah Pierce. Dengan sinis, Jones mengejek Asson karena kesalahan fatal tersebut. Frustrasi, Asson meninggalkan ruangan setelah Jones mengancam akan menghentikan seluruh operasi yang dianggap telah membuang banyak dana tanpa hasil. Sementara itu, tim forensik berhasil merekonstruksi abu surat untuk membaca isinya. Hasilnya, lokasi tujuan Alice terungkap, dan mereka segera bertindak. Di dalam kereta, Alice mengamati para penumpang pria, mencari seseorang yang bisa dijadikan umpan agar polisi mengira dia adalah Pierce. Pandangannya tertuju pada Frank, seorang turis asal Amerika yang tampak canggung dan polos. Tanpa banyak berpikir, ia memilih duduk bersamanya. Alice yakin, pria ini akan jadi umpan yang sempurna. Tapi yang tak ia sadari, pria yang tampak polos itu juga menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang bahkan tak pernah terlintas di benak Alice. Frank yang sedang duduk santai, langsung terpesona oleh kecantikan Alice, hingga ia kesulitan berkata-kata. Ia kemudian menghisap sesuatu dan bertanya apakah itu mengganggunya. Frank menjelaskan bahwa itu adalah rokok elektrik, memberikan nikotin, tapi hanya menghasilkan uap air. Alice menanggapinya dengan nada sinis, mengatakan bahwa ia lebih suka pria melakukan apapun yang mereka inginkan. Percakapan antara mereka berlanjut santai hingga Alice dengan anggun memintanya untuk mengundangnya makan malam. Saat makan malam,
Alice menebak-nebak pekerjaan Frank dan cukup terkejut saat tahu bahwa pria itu ternyata seorang guru matematika. Keduanya tampak cocok dan mulai merasa nyaman satu sama lain seiring waktu berjalan. Namun tanpa mereka sadari, dua polisi berpakaian sipil diam-diam mengawasi dari beberapa kursi di belakang dan memotret Frank. Foto itu dikirim ke Ason, yang langsung memberikannya kepada tim forensik untuk diidentifikasi, untuk memastikan apakah Frank sebenarnya adalah Alexander Pierce. Ason yang yakin dengan dugaannya segera menyebarkan foto Frank ke seluruh unit di stasiun, dengan perintah untuk menangkapnya jika latar belakangnya mencurigakan. Beberapa saat kemudian, Frank mulai merasa ada yang aneh. Ia menyadari dua pria memperhatikannya. Namun Alice menepis kecurigaannya, menyebut Frank hanya terlalu paranoid. Tapi dari nada bicaranya, ada yang tak beres. Saat kereta hampir sampai tujuan, Alice berpamitan, meninggalkan Frank yang terlihat kecewa, berharap dia akan diminta untuk tetap tinggal. Begitu pengecekan latar belakang Frank selesai, hasilnya menyatakan bahwa dia hanyalah turis biasa dengan catatan bersih. Ason pun frustrasi, lagi-lagi dugaannya salah. Ia segera memerintahkan semua pasukan untuk membatalkan operasi dan kembali bertindak normal, agar tidak menimbulkan kecurigaan dari warga sekitar. Sementara itu, di kantor polisi, seorang pegawai diam-diam menjadi mata-mata untuk Shaw, bos kriminal besar yang dulu pernah dirampok oleh Pierce. Ia segera menginformasikan bahwa Pierce dan Alice telah tiba di Venesia. Kabar itu membuat Shaw langsung mengubah rute perjalanannya dan menuju ke sana. Saat Frank tiba di Venesia, Alice mendadak muncul lagi dan mengajaknya ikut bersamanya. Dengan ragu, Frank menerima tawaran itu, merasa ini mungkin pertemuan mereka yang terakhir. Mereka lalu check-in sebagai pasangan suami istri dan menempati kamar mewah yang ternyata telah disiapkan oleh Pierce. Tak lama kemudian, pria misterius dari Prancis juga muncul dan check-in ke hotel yang sama. Di dalam kamar, Alice masuk ke kamar tidur dan menemukan lemari yang dihiasi pita. Saat dibuka, lemari itu penuh dengan hadiah mahal dari Pierce, yang tampaknya sangat ia hargai. Frank memperhatikan seisi ruangan, dan ketika melihat Alice di pantulan cermin, ia sadar bahwa semua ini memang telah dirancang khusus untuk wanita itu. Di sisi lain, Shaw yang baru tiba memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi 3 hotel paling mewah di Venesia dan memastikan Pierce tidak dibunuh, setidaknya sampai mereka mendapatkan kembali uang mereka. Malamnya, Alice tampil memukau dengan gaun malamnya, dan Frank terlihat terpukau oleh penampilannya. Setelah mereka memesan makanan, Frank bertanya siapa sebenarnya pria dalam hidup Alice, karena tidak wajar sebuah hotel memberikan hadiah semewah itu. Alice pun mengaku bahwa dia berharap bisa bertemu dengan Pierce di Venesia, meski mereka sudah 2 tahun tidak berbicara. Frank lalu melihat gelang di pergelangan tangannya, dan Alice mengatakan itu adalah hadiah dari ibunya, simbol cinta dan pengingat untuk menerima seseorang secara utuh, tanpa memandang masa lalunya. Setelah mereka kembali ke kamar, Frank menyiapkan minuman segar untuk mereka. Namun saat itu, ia melihat sebuket bunga lengkap dengan sepucuk surat. Alice membaca isinya, ternyata itu undangan dari Pierce untuk datang ke sebuah pesta topeng 2 hari lagi. Merasa sesak oleh pikirannya sendiri, Alice keluar ke balkon mencari udara segar. Di kejauhan, ia melihat seorang pria mencurigakan yang berpura-pura bersantai di atas perahu. Tak lama, Frank menyusul ke balkon dan mencoba mencairkan suasana dengan pujian ringan. Tanpa diduga, Alice menciumnya, lalu begitu saja meninggalkannya malam itu juga. Keesokan paginya, Frank bangun dan menemukan sarapan telah disiapkan oleh Alice. Frank terbangun dalam kebingungan, Alice telah menghilang tanpa sepatah kata pun. Namun kekacauan segera datang. Anak buah Shaw tiba-tiba menerobos masuk, mengira Frank adalah Alexander Pierce. Mereka berusaha menculiknya dengan kekerasan. Beruntung, Frank berhasil melarikan diri lewat jendela dan memanjat ke atap. Alice melihatnya dari kejauhan. Sementara itu, tim Ason menyadari situasinya yang genting dan bersiap untuk turun tangan. Namun saat mereka melapor, Ason memerintahkan untuk tidak ikut campur, karena Frank bukan bagian dari misi mereka. Dalam kepanikan, Frank melompat dari balkon dan secara tak sengaja menjatuhkan seorang petugas Italia ke sungai. Karena dianggap menyerang aparat dan membuat keributan di area publik, ia langsung ditangkap. Di kantor polisi, seorang detektif yang salah paham atas situasi Frank menahannya semalaman. Namun ternyata, detektif tersebut korup. Ia diam-diam menjual Frank ke anak buah Shaw demi uang, masih mengira Frank adalah Pierce. Untungnya, Alice muncul tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Mereka kabur bersama, meski harus terlibat dalam pengejaran berbahaya. Setelah berhasil lolos,
Alice menjelaskan bahwa ciuman mereka membuat Frank menjadi target. Ia meminta maaf karena telah menyeret Frank ke dalam kekacauan ini. Ia pun akhirnya menceritakan alasan mengapa banyak pihak mengejar Pierce. Dahulu, Pierce adalah bankir pribadi Shaw, sampai akhirnya ia mencuri uang dari bos kriminal itu. Tak hanya itu, ia juga buronan pemerintah Inggris karena kasus penggelapan pajak. Frank, yang kini telah jatuh hati, menyatakan bahwa ia tidak menyesal telah mencium Alice. Pengakuan itu membuat Alice terkejut. Ia pun mulai mempertimbangkan untuk tidak lagi melibatkan Frank lebih jauh. Saat mereka tiba di dermaga keesokan paginya, Alice memintanya untuk mengikat perahu ke tiang. Namun diam-diam, Alice justru melepaskan tali dari sisinya. Sambil menatapnya untuk terakhir kali, ia berkata bahwa ia berharap mereka bisa bertemu di kehidupan lain. Alice pun pergi meninggalkan Frank, yang hanya bisa terpaku dengan tas berisi uang sebagai bekal untuk pulang ke Amerika. Selanjutnya, Alice mendatangi Ason, dan disinilah identitas aslinya terungkap. Ia adalah agen rahasia Inggris yang sedang menjalankan misi untuk menangkap Pierce. Namun misinya gagal, karena ia jatuh cinta pada pria itu. Kini, ia siap bekerja sama kembali dengan pemerintah, karena ia tak ingin Frank berada dalam bahaya. Keesokan harinya, Alice menghadiri pesta topeng yang menjadi tempat janji temu dari Pierce. Kali ini, ia mengenakan alat penyadap sebagai bagian dari kerjasamanya dengan Ason, berharap bisa menangkap Pierce secara langsung. Di tengah acara, seorang pria tampan mendekatinya. Selama beberapa saat, semua pihak mengira dia adalah Pierce. Tapi setelah dicek, ternyata ia hanya pria kaya biasa yang tertarik padanya. Alice pun menolaknya dengan halus. Kemudian, pria misterius dari Prancis muncul lagi dan meletakkan surat di atas mejanya. Alice mengikutinya, yakin bahwa pria itu adalah Pierce. Tapi langkahnya terhenti saat Frank tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia mengajaknya berdansa, dan bersikeras tidak akan pergi tanpa Alice. Alice mencoba meyakinkan Frank bahwa dirinya hanyalah pion kecil dalam rencana besar, dan perannya sudah selesai. Namun saat mereka berpisah, pasukan Ason langsung membawa Frank keluar agar tidak mengganggu operasi. Setelah Frank tak terlihat lagi, Alice membuka surat tadi. Di dalamnya ada kunci, dan sebuah instruksi untuk pergi ke alamat tertentu. Tim Ason mulai panik saat Alice tidak memberitahu isi surat yang ia terima. Meski perilakunya mencurigakan, Ason tetap meminta timnya untuk mempercayainya. Akhirnya, mereka berhasil mengetahui alamat yang tertulis dalam surat tersebut. Ason segera mengaktifkan para penembak jitu dan langsung mengikuti Alice dari belakang. Tanpa sepengetahuan mereka, Shaw juga membuntuti Alice, berniat menangkap Pierce lebih dulu. Di atas kapal polisi, Frank masih ditahan oleh Ason, yang kini mulai mempermainkannya. Ason menyebut Frank bodoh karena hampir menghancurkan seluruh operasinya. Ia memutuskan untuk menahan Frank hingga misi selesai. Sementara itu, Alice tiba di alamat yang dituju dan masuk ke sebuah bangunan tua. Shaw berhasil menyusulnya dan langsung menekannya agar memberitahu lokasi brankas yang menyimpan uang curian. Ia mengancam Alice dengan pisau, dan para penembak jitu mulai bersiap untuk menembak kapan saja jika diperintahkan. Ason dan timnya memantau semuanya melalui siaran langsung. Mereka hanya menunggu satu gerakan dari Pierce untuk masuk menyelamatkan Alice. Namun Alice terus menyangkal mengetahui lokasi brankas, meski nyawanya kini dalam bahaya. Salah satu anak buah Shaw bahkan meyakinkan bahwa Alice memang tampaknya tidak tahu letaknya. Penerjemah polisi memberitahu Ason bahwa Shaw kemungkinan akan membunuh Alice jika Pierce tak muncul. Frank yang melihat siaran itu menjadi panik, dan memohon agar polisi segera menolong Alice. Tapi Ason hanya mengatakan bahwa Alice adalah agen terlatih, dan ia yakin Pierce akan datang tepat waktu. Saat Alice nyaris dibunuh, akhirnya ia menyerah dan memberitahu lokasi brankas yang tersembunyi di balik dinding. Shaw membuka dinding tersebut dan menemukan brankas, namun ternyata memerlukan kode sandi. Ia kembali menekan Alice, tapi wanita itu bersikeras tidak tahu kodenya. Tiba-tiba, penembak jitu melaporkan ada gerakan mencurigakan di halaman. Saat Ason melihat rekaman CCTV, ia terkejut, pria itu terlihat seperti Frank. Ia buru-buru menoleh ke belakang dan mendapati kursi Frank sudah kosong. Frank berhasil membebaskan dirinya dari borgol dengan menggunakan klip kertas, lalu memanjat balkon dan masuk ke dalam gedung. Sementara itu, Shaw terus memaksa Alice untuk membuka brankas, tapi gagal. Saat itulah Frank muncul dan mengaku sebagai Alexander Pierce. Alice,
yang tampaknya berusaha melindunginya, menyangkal bahwa Frank adalah orang yang dicari. Shaw mulai menyebutkan beberapa ciri khas Pierce, yang semuanya dijawab dan dibenarkan oleh Frank. Salah satunya adalah perubahan aksen, yang langsung ditunjukkan Frank dengan berbicara dalam aksen Inggris. Shaw yang mulai curiga namun bingung, memutuskan satu-satunya cara memastikan identitas Frank adalah dengan menyuruhnya membuka brankas. Frank pun mendekat ke brankas, dan Alice, yang menyadari situasi bisa berakhir buruk, mengatakan bahwa ia mencintainya. Para penembak jitu di luar mulai siaga penuh, menanti perintah untuk menembak. Ason masih menahan komando, berharap Pierce asli segera muncul. Tapi Jones, yang kini mengambil alih, memberi isyarat untuk menembak. Tanpa ragu, seluruh penembak melepaskan tembakan serentak, menghabisi semua anak buah Shaw dalam sekejap. Polisi langsung masuk lokasi, dan Jones secara resmi memberhentikan Alice dari tugasnya sebagai agen. Tak lama setelah itu, seorang petugas radio mengabari bahwa mereka telah menemukan Alexander Pierce tidak jauh dari lokasi kejadian. Seluruh pasukan pun segera bergerak menuju tempat tersebut. Setelah semua orang pergi dan hanya mereka berdua yang tersisa, Frank akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia membuka brankas dengan mudah, membuktikan bahwa dia memang Alexander Pierce. Alice terkejut, tapi juga kagum. Ternyata pilihannya di kereta waktu itu memang tepat. Mereka pun berbagi ciuman penuh makna. Sementara itu, polisi yang sebelumnya menangkap pria yang mereka kira Pierce mendengar pengakuan mengejutkan. Pria itu berkata bahwa ia hanya dibayar oleh seseorang misterius untuk berada di tempat-tempat tertentu. Sebuah taktik pengalihan yang dirancang dengan cermat. Ketika polisi kembali ke lokasi brankas, mereka menemukan sebuah cek, bernilai sama dengan jumlah uang yang terutang oleh Pierce kepada pemerintah Inggris. Jones langsung menyatakan bahwa operasi selesai. Tapi Ason tetap bersikeras, Pierce adalah buronan di 14 negara. Jones, dengan tenang, menjawab bahwa satu-satunya alasan mereka mengejar Pierce adalah uang yang digelapkannya dan kini mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Maka, tak ada alasan untuk terus mengejarnya. Ason hanya bisa terdiam, tercengang oleh betapa cerdasnya semua ini direncanakan. Ia berjalan keluar ke balkon, dan di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya lebih frustrasi. Alice dan Frank sedang menikmati pelayaran romantis berdua. Di atas kapal, Alice menggoda Frank, menertawakan fakta bahwa ia telah menghabiskan $24 juta untuk operasi plastik, hanya untuk memilih wajah biasa-biasa saja. Tapi Frank justru tertawa, dan Alice menyimpulkan bahwa wajah barunya cukup bagus. Mereka pun berlayar bersama, meninggalkan masa lalu, siap memulai hidup baru mereka. Film pun selesai. Oke teman-teman, itulah alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan alur-alur cerita menarik berikutnya di Lord of Cinema. Terima kasih sudah menonton. Semoga hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.